keberlanjutan yang paling optimal bagi masyarakat sekitar, khususnya dan pada umumnya untuk Kabupaten Morenin. Karena kami sendiri sudah melihat bahwa di daerah Sumendok, baik Sumendok darat hulu, tengah dan satu lagi laut, itu adalah desa terdekat dengan Bukit Barisan, sehingga ini memberikan dampak yang cukup bagus. Pertama kali saya ke desa sekitar Sumendok ini tahun 2019 atau 2018, saya melihat masih banyak capung Pak di sini. Capung itu adalah indikator lingkungan yang paling bagus dan dari skala internasional. Sehingga mari kita sama-sama kita menjaga daerah ini, dan apapun yang kita jaga juga akan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Terutama juga untuk kaum muda ini juga mari kita jaga desa kita bersama dengan mulai dari kementerian, lalu pemerintah kita satu, tingkat dua, dan kami pelaku dunia usaha kebetulan berbentuk BUMN yang ini adalah milik negara juga sangat konsentrasi terhadap pekerjaan yang dimaksud. Demikian konten kami, insya Allah memberikan kemanfaatan bagi kita semua. Suatu apapun dan walaupun kurang kita berupaya saling melengkapi. Pertama, kami ucapkan selamat datang Pak Kun di Kabupaten Morenin, khususnya di Kecamatan Sumendok Darat Hulu, Desa Tanjung Tiga. Jadi ini Desa Tanjung Tiga, seharusnya kalau Tanjung itu kan pertemuan antara tiga sungai, tapi ini tiga gunung ya. Mungkin bukan Tanjung ini namanya, pertigaan. Yang kami hormati Pak Camat, Pak Kades, dan Kades tetangga, ada Pak Kohapa, pembina Program juga ya. Beliau duluan dapat lestari. Dan yang kami hormati, kami banggakan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan yang mewakili. Karena kalau kepala dinasnya mungkin tidak mungkin hadir di sini, dia punya wilayah sekarang. Dia bupati sekarang, bupati tempat kelahiran saya. Dan Pak Roy yang kami banggakan serta rekan-rekan dari BDA, terima kasih. Dan di balik terima kasih mungkin masih ada hal-hal yang kami harapkan lagi. Selanjutnya permohonan maaf dari Pak PJ Bupati Morenin Haji Nasrun Umar yang beliau tadinya sangat berkeinginan untuk hadir di sini, tapi di WA-nya silakan Adinda hadiri mewakili dia. Jadi saya hadiri atas perintahnya. Selanjutnya terhadap program Kampung Iklim ini, sebenarnya yang diharapkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu pertama, kita di desa agar mendapat wawasan, mungkin pencerahan terhadap kegiatan ini. Kemudian diharapkan juga kita masyarakat ini lebih inovatif, artinya lebih melakukan perubahan dan pemanfaatan ke arah yang lebih baik terhadap pengelolaan potensi desa. Arti potensi desa itu hal-hal yang ada di desa ini kemudian kita olah sehingga menjadi bermanfaat. Dan yang ketiga, harapan pemerintah juga agar kita lebih paham terhadap kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini hubungannya dengan ketahanan pangan. Artinya apa yang kita kembangkan, apa yang kita laksanakan itu sesuaikan dengan hal-hal yang ada di tempat kita. Sebagai contoh, kalau umpamanya di tempat kita ini cocoknya dengan kopi, janganlah kita menanam korma. Sesuaikan kemampuan. Jadi kalau bahasa kitanya kira-kira pacak-pacaklah mengukur, jangan mengukur baju di badan, atau ukurlah sesuai dengan kemampuan. Nah dalam hal ini ketahanan pangan ini intinya Pak dari program ini, ketahanan pangan ini sebenarnya memenuhi kebutuhan
kalori kita yang 2.200 per hari itu dengan memanfaatkan pekarangan atau tanah sekitar kita. Jadi kalau dulu mungkin mohon maaf Pak Kun, kami mengingatkan kawan-kawan, kalau dulu satu rumah itu biasanya punya 2 pohon kelapa, 1 pohon nangka, kemudian ada toga, taman obat keluarga, sekaligus sebagai tanaman-tanaman untuk bumbu masak. Nah jadi yang seperti cabai seperti ini tidak perlu lagi kita beli. Kita tidak perlu beli lagi, dan apabila kita ada penghasilan itu untuk tabungan dan untuk menyekolahkan anak-anak. Artinya potensi lokal, kearifan lokal itu yang kita kembangkan, terutama untuk memenuhi konsumsi kita sendiri. Nah ini juga hubungannya dengan adanya perubahan iklim. Jadi dengan proklim ini diharapkan kita ini tidak terlalu berdampak terhadap perubahan iklim itu. Artinya bisa memanfaatkan lahan yang ada sebagaimana mestinya. Dan mungkin kami sampaikan juga, kami lihat di biodata ini, Pak Kun ini ahli tanah. Artinya tidak salah kalaupun nanti melalui Dinas Lingkungan Hidup, ya dibawa mungkin ke laboratorium. Sudah ada terjadi perubahan belum? Kemudian tanaman apa sebenarnya yang cocok? Seperti kopi gitu. Mungkin kita semua ingat pada waktu Pak Gubernur datang, ada berapa jenis kopi katanya. Kita yang tahunya Robusta dan Arabica. Ternyata jenis kopi itu banyak sekali. Entah siapa yang jawab waktu itu, benar-benar dibayar oleh Pak Gubernur. Karena lagi kepanasan dia nak ngambil hadiah, adalah benar ya. Ngecek kepalanya, kena balik juga. Kemudian dari potensi ciri khas tadi sebenarnya seperti ada rumah kopi ya di Selatan. Memang Pak Kun, rumah kopi ini sudah dikenal segala macam, tapi ini dampaknya tidak akan mempunyai multiplier effect apabila mungkin tidak disentuh oleh kawan-kawan dari OPD, organisasi perangkat daerah lain, mungkin di bidang pemasarannya, kemasannya dan lain sebagainya. Nah hal seperti ini sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Pak Roy dan PTBA karena telah melakukan pembinaan yang sudah sekian tahun, dan kami harapkan tetap berlanjut di tahun-tahun mendatang sampai dapat lestari semua. Cuman kalau sudah dapat lestari semua, kadang-kadang kita juga tidak terlalu bangga lagi karena di kabupaten kota lain sudah dapat menjadi lestari semua. Yang enak itu seperti yang saya terima mewakili bupati 2 tahun yang lalu, cuman 2 di Indonesia yang dapat. Salah satunya Muara ini. Jadi bangga benar waktu itu. Sidomulyo. Jadi kalau pas kita naik itu di Jinggo Iwam, no Muara ini. Ada yang bertanya di mana Muara ini itu? Aman kau dengar, melo aku kayak aku antar ke Muara ini. Ngineplah di Muara ini, belajar gitu, tidak apa-apa. Oh, kami ongkosi gitu, saking bangganya gitu. Nah ini juga kaitannya dengan kondisi seperti ini, Pak. Jadi pemanfaatan kearifan lokal kita ini dalam keadaan kopi, PPKM segala macam. Yang terbaik adalah mengelola lahan sekitarnya, cari keringat, jaga stamina tubuh, jaga imun jangan sampai turun, sehingga COVID akan menjauh. Tadinya Pak Kun di sini ini akan dilakukan kegiatan tingkat provinsi KTNA, tapi karena PPKM segala macam akhirnya ditunda, entah nanti atau jadi atau tidak. Nah pada waktu akan mendapatkan KTNA itu sebenarnya yang kami harapkan adalah multiplier effect dari 3 kecamatan ini. Walaupun diperkirakan semuanya harus mengeluarkan dana 3,5 miliar Pemda, tapi dampaknya kepada masyarakat insya Allah 3 kali lipat lebih. Tapi tidak langsung ke kantong Pemda. Akan bergerak semua, tapi karena Tuhan menghendaki lain, COVID datang, ya bibit COVID ini susah musirnya. Kalau dia bentuknya seperti pisang ini bisa kita ambil, kita buang atau kubur. Tapi sekarang ini di mana keberadaannya? Goib Pak ya. Goib. Nah,
Jadi kalau saya mohon maaf Pak, secara pribadi ini bukan penyakit, tapi ini azab menurut saya. Jadi azab ini obatnya tidak ada lain, hanya tobat. Nah, selain itu kami sampaikan juga dengan bapak-bapak kades sekalian, besok itu akan dilakukan penandatanganan mengenai keparawisataan. Pariwisata ini perlu ditunjang dengan produk-produk lokal. Produk-produk lokal mungkin kalau digali dalam bentuk kopi. Jadi pengelolaan kopi itu mungkin dengan sentuhan sedikit teknologi dia akan naik, dan kemasan. Insya Allah nanti pulang dari sini kami akan rapatkan. Mungkin kalau selama ini DLH ini berjalannya hanya DLH, tapi yang akan datang coba kita bahu-membahu. Jangan sampai terjadi pada waktu beberapa tahun yang lalu. Sapi punya susu, kerbau punya nama. Sayuran keluar dari Semendo tapi atas nama Pagar Alam. Mungkin ingat itu, tahun 2010-an, 2009. 4 tahun Pagar Alam tidak nanam sayur, tapi sayur yang keluar dari Semendo ini atas nama Pagar Alam. Nah, hal ini jangan lagi terjadi. Dan kami informasikan juga bahwa Muara ini sebenarnya ada Pak Pun, pusat oleh-oleh baru dibangun. Sekarang ini baru mau dibahas bagaimana cara pelaksanaannya, apakah pihak ketiga atau pihak ini. Dan banyak sebenarnya Pak Kun yang ada di Kabupaten Muara ini. Kawan-kawan dari PTBA ini sudah mensponsori kopi ini sudah sejak lama. Kemudian ada lagi namanya batik kujur dan lain sebagainya. Jadi kalau kujur itu bahasa Indonesianya tombak, tapi bukannya oleh pakai batik itu lagi jadi nombak, bukan gitu maksudnya. Artinya bahwa itu tuh menunjukkan kira-kira keberanian lah. Itulah mungkin yang kami perlu sampaikan, dan kami harapkan lagi Pak Kun dan kawan-kawan DLH provinsi kalau ke Muara ini sebenarnya sebaiknya nginep di sini. Nginep di sini, silakan mereportkan kawan-kawan kades. Insya Allah PTBA akan membantu sepenuhnya. Ya, Pak Kades. Pak Kades ini kalau ngomong di depan tidak berani ngomong, ini minta omong ke orang lain Pak. Minta ajukan Pak ada apa-apa untuk kemajuan dari program ini dan kemajuan masyarakat. Intinya BUMN, BUMS dan BUMD itu adalah untuk masyarakat intinya. Walaupun ada pengambilannya secara langsung CSR, ada yang melalui tidak langsung melalui pajak. Jadi itulah sekali lagi mohon maaf kalaupun ada yang keliru, dan salam hangat dari Pak Bupati Muara Enim, PJ bahkan PJ Bupati Muara Enim Haji Nasrul Umar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi tidak bisa hadir karena beliau menjabat sebagai PLH Bupati Luku. Kemarin dalam kampung ini beliau sangat mendukung. Pada waktu itu beliau sempat ke belakang mengunjungi apa dalam rangka anugerah Kabupaten. Yang saya hormati Pak Bupati yang diwakili oleh Tamali Pak Muna, yang saya hormati tenaga teknis atau ahli program PLH Pak Pun, yang saya hormati Pak Camat Pak Malik, Pak Kadis kali di sini dalam rangka verifikasi program juga Pak Kades lihat reklamasi seperti apa dan manajemen PTBA yang diketuai Pak Soni CSA dan kepala desa yang mewakili ya, Pak Papa juga ada di sini, dan tokoh masyarakat, tokoh muda, tokoh PKK, ibu PKK dan sebagainya semuanya dalam rangka pembekalan program kampung iklim yang dilaksanakan di Desa Ranang 3 Kecamatan Sudari Garut.
menjelaskan apa itu pengendalian perubahan iklim, tujuannya dan dampaknya, dan bagaimana memberikan pembekalan ketahanan masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim yang nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Meningkatkan perekonomian masyarakat ini dalam pengendalian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dilihat dari aksi-aksi lokal yang ada di masyarakat, potensi lokal, apa yang dikatakan Pak Tapali tadi bahwa kearifan lokal yang ada di desa ini perlu diperhatikan, dan potensi apa yang ada di desa ini perlu kita tingkatkan, inovasikan. Ini nanti kita dengarkan dari Pak Gun akan nanti menjelaskan bagaimana potensi tersebut bisa kita kembangkan untuk ketahanan masyarakat menuju perekonomian kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan kedepannya desa Tanjung Tiga ini bisa seperti desa Belakat menjadi provinsi Lestari, karena dengan dorongan masyarakat, tanpa dorongan masyarakat itu tidak bisa terjadi. Kita bersama masyarakat, desa PDWA, pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desanya mau untuk mengikuti kegiatan program. Mungkin ini yang saya sampaikan karena sudah siap. Nanti kita lebih lama mendengarkan pembicaraan dari tim ahli Kerangka, maupun mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa memberikan ilmu dan wawasan baru bagi kita semua untuk meningkatkan ketahanan pangan dan alhamdulillah nanti meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa Tanjung Tiga dan sekitarnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena siang hari ini saya pribadi sampai di desa ini, Bapak Ibu ya. Desa Tanjung Tiga. Semoga ini adalah awal silaturahmi kita. Betul ya? Siapa tahu juga ini kan ada Bapak Ibu yang dari desa lain, ada nggak? Kades dari desa lain ada nggak? Tunjuk jari coba. Apa-apa ya, saya tahu. Yang lainnya desa lain? Ini Mantai ada 5 desa, Pak. Coba tunjuk jari coba. Iya. Saya mau ngomong sekalian nanti Pak Kepala Desanya ngumpul. Kalau hanya ini Pak Kohapa sudah hafal dengan saya. Dan Tanjung Tiga juga ya. Bapak Ibu sekalian, tadi di awal sudah dibuka oleh MC juga dengan doa. Saya ingat sedikit waktu zaman saya ikut pengajian dulu di dalam surat Al-Hujurat kalau nggak salah ya, ayat 13 gitu ya. Ini Bapak Kepala Desa semua ini ya. Ya. Jadi dalam Al-Hujurat ayat 13, mohon maaf kalau ada yang beragama lain ya. Ya ayuhanas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Intinya adalah kita ini adalah para manusia diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Saya orang Jawa, nyampe ke sini ketemu Bu Husnul, orang Jawa juga, sudah lama di sini gitu ya. Di sini ada Pak Kohapa, saya sudah tahun 2015 ya Pak ke rumah Bapak.
orang sini, tapi saya lihat dari segi adat istiadatnya mirip orang Padang Pak ya di sana. Saya sangat terkesan dengan apa Pak yang makan bareng itu Pak, daun pisang itu ya Pak ya. Wah, walaupun duduknya agak susah payah tapi wah ini surprise. Jadi menu makan seperti itu sederhana, di desa mungkin biasa, tapi orang kota diberi sajian seperti itu luar biasa Pak. Bahkan menu yang sebenarnya hanya ikan asin atau apa itu ternyata jadi istimewa sekali Pak. Pak Roy kalau ke Jogja, kopi klotok ya Pak ya, itu terkenal sekali Pak. Setiap hari ratusan orang, ternyata menunya menu deso. Kesana nyari apa? Cuma nyari pisang goreng. Makanya tadi Pak Kades pamer pisang lokal. Kenapa pisang lokalnya nggak diangkat? Kenapa pisang lokalnya nggak rutin dikirim ke PTBA? Kalau PTBA nanti ada tamu biar disajikan ini loh, pisang lokal yang tumbuh pada ketinggian 1400 meter DPL. Kenapa tidak? Gitu. Dan saya harapkan nanti mumpung kita ketemu Bapak Ibu yang dari desa-desa lain, Bapak kalau kesini hanya diam cuman jadi ahli hisab rugi Pak. Tapi Bapak nanti harus bertanya ke saya, dikorek-korek, saya akan jawab semampu saya. Mumpung kita ketemu Pak, ketemu lagi mungkin harus lama, nunggu saya dapat ACC dari Bu Husnul Pak. Bapak Ibu sekalian, di awal ini saya akan bercerita. Jadi ini untuk pemahaman kita semua. Kita ini ada di mana? Itu judul yang pertama. Kita ini ada di Indonesia. Indonesianya ada di mana? Ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu pulau yang seperti apa? Pulau Sumatera itu kalau menurut saya itu kesuburannya kelas 2 setelah Jawa. Kok bisa Pak? Sumatera itu memanjang, ya, memanjang. Yang ada gunung apinya di sisi barat yang kita sebut sebagai Bukit Barisan, betul ya? Bukit yang berbaris-baris, sebenarnya gunung ini, karena saking tingginya itu gunung bukan bukit. Bukit Barisan. Nah, yang sisi barat pantai Sumatera, Bukit Barisan itu suburnya mendekati atau 90% mendekati Pulau Jawa. Tapi yang di sisi timur pantai Sumatera mirip-mirip Kalimantan, banyak gambut, banyak rawa. Tapi gambut dan rawanya Kalimantan itu lebih rendah kualitasnya dibanding di Sumatera, Pak Roy. Karena apa? Yang kesini kecampur vulkanik. Kalau di Sumatera nggak ada, murni gambut. Jadi sama-sama gambut. Pak Roy kan ini ikut food estate ya. Food estate-nya di Sumatera masih jempolan Pak, masih prospeknya besar. Tapi kalau food estate di Kalimantan Tengah, di Kalimantan itu kendalanya lebih besar, begitu. Itu pertama. Yang kedua, tadi saya dipesanin oleh Pak Asisten Ahli, Pak ilmu tanahnya gimana? Tadi sepanjang jalan, Bapak Ibu, mohon maaf, saya baru pertama ke sini, jujur saya sangat sedih. Tadi saya pakai bahasa penerawangan ya. Sedihnya kenapa? Saya membayangkan di sepanjang jalan ini 30-40 tahun yang lalu. Saya bayangkan di sini banyak pohon-pohon besar, di kanan kiri jalan pohonnya itu mungkin 10 meter ke atas. Betul nggak? Betul nggak? Dulu loh ya, 20 meter bahkan 30 meter. Sumatera itu hutan hujan tropis. Hutan yang sekarang pengen dilihat ya yang mungkin masih ada di Suaka Marga Satwa. Di hutan lindung itu yang masih asli belum kesentuh. Kanan kiri kita tadi sepanjang jalan sambil ngantuk-ngantuk ya Mas Topan ya, sambil ngantuk-ngantuk. Sedih saya. Sedihnya kenapa? Tanah di sini beda dengan tanah di Jawa. Kalau di Jawa lempungnya atau bahasa Mas Topan itu clay-nya itu tinggi Pak. Kalau di sini setengah. Di sini yang dominan adalah debu atau silt bahasa Inggrisnya. Debu itu sifatnya apa? Gampang melorot, gampang licin, gampang tererosi, gampang longsor. Jadi Pak Asisten Ahli, saya merekomendasikan Muara Enim itu aslinya Pak harus ditutup hutan semua. Koma ya Bu ya, jangan dimaknai hutan itu berarti kehutanan gitu, lain. Maksud saya harus didominasi oleh tanaman tahunan. Jadi tahunannya orang, karena apa? Kalau sudah instansi, tahunan menurut orang kehutanan, menurut orang perkebunan, menurut orang pertanian, menurut orang lingkungan itu beda-beda Pak tanamannya. Kalau Bu Husnul mungkin tanamannya yang RTH Pak, ruang terbuka hijau tepi jalan itu. Kalau orang pertanian yang mau ditanam ini nangka itu kaplingnya pertanian.
Kalau sawit itu kaplingnya orang perkebunan. Kalau orang kehutanan kayu-kayuan. Pokoknya kayu yang mungkin harus solusinya nanti ditebang. Nah itulah yang dampaknya ya Bapak Ibu bisa dilihat di sepanjang jalan. Loh Pak, kenapa kok sedihnya? Sedihnya di mana? Karena itu tanah yang kanan kiri Bapak lihat ya sepanjang jalan tadi kan kemiringan lerengnya lebih dari 45 derajat. Gini. 45 masih segini. Ini gini tadi. 60-an derajat. Ditebangi. Yang nebangi bukan orang yang di dalam ruangan ini. Yang nebangi orang-orang kemarin, gitu kan? Sekarang kita tinggal melihat kanan kiri adalah semak belukar, betul ya? Semak-semak itu tidak mampu lagi memegang tanah yang mau longsor. Jadi Bapak Ibu kalau lihat nanti jalan sudah dikeraskan, Pak Kepala Desa ini sudah saya keraskan tahun kemarin. Loh kok ini langsung longsor? Karena apa? Pengikat di tebing-tebing yang curam itu sudah nggak ada. Paham ya? Mungkin desa-desa lain juga kendalanya mirip. Karena ini tanah yang dominan di Sumatera itu potsolik merah kuning. Jadi tanah yang karena curah hujan yang sangat tinggi. Ceritanya Bapak Ibu, Sumatera itu pulau yang paling barat di Indonesia dengan curah hujan tertinggi. Jadi karena hujannya tertinggi maka lempungnya tadi banyak yang lari. Tersisa adalah debu, nanti kalau makin lama lagi yang tersisa adalah pasirnya. Kalau sudah pasir nanti lebih susah lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Saya tidak bicara mengenai desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Di Bukit Barisan ini yang dominan harus tanaman tahunan dengan perakaran yang dalam dan kuat, mengikat. Jenis tanamannya apa terserah Bapak Ibu. Mau nangka, tapi kalau dataran tinggi tadi saya bilang kepada Pak Kades, Pak tanaman apa yang cocok? Pak Stafali tadi juga nanya kan, yang cocok apa? Nangka bisa, alpukat, tapi alpukat yang kalau saya rekomendasi alpukat kendil Pak. Satu buahnya itu bisa 1 kilo, 1,5 kilo, bahkan ada yang 2 kilo Pak, gede, bulat. Kalau alpukat umumnya kan panjang ini Pak, ada buntutnya gitu, ini enggak bulat, kulitnya agak kasar. Itu harga di supermarket di tingkat petani sudah 40.000 per kilogram. Kalau sudah supermarket 70.000 per kilogram. Itu memang konsumennya untuk kalangan atas. Kalau kelas di pasar, Pak Kades ya, kelas di pasaran di tepi jalan itu biasanya alpukat peluang. Peluang itu kelasnya 30.000, 20.000, 30.000 per kilo. Itu kelas memang yang murah, yang biasanya banyak ditanam dan 2.000, 6.000 di tingkat petani betul. Jadi petani ketika panen itu kadang-kadang 8.000, 10.000. Tapi yang saya sebutkan tadi tingkat penjual di tepi jalan itu 20-an ribu. Itu alpukat biasa. Makanya nanti belajar pada Pak Roy, barangnya sama-sama pisang. Kalau di sini mungkin harganya berapa Pak? Satu begini. Pisang segini. Sesisir ini berapa nih? 15.000 mungkin di tangan Pak Roy, di hadapan para direksi gitu jadi 50.000 Pak. Apalagi dikemas Bu Husnul model bungkus kayak gini, lain lagi ceritanya. Jadi nanti berkembangnya bertahap Pak ya. PR-nya banyak tapi jangan mimpi tahu-tahu manusia biasa pengen terbang jadi dewa, itu ketinggian. Jadi mimpinya bertahap. Makanya nanti di akhir saya akan menceritakan terkait dengan roadmap, peta jalan atau rencana 5 tahun ke depan Bapak-bapak Kades ini mau kemana. Pak Kohapa desanya mau dibawa kemana. Mau terus menjemur kopi di tepi jalan terus gitu, nggak akan berubah. Apakah seperti itu 5 tahun ke depan, ataukah Bapak berubah paradigmanya, berubah sudut pandang? Wah kita harus berubah nih, harus pola pengolahan kopi yang high class, yang tingkat tinggi. Kopi apa yang paling mahal kalau kita beli kopi itu? Bukan yang kalau kafenya namanya Starbucks. Starbucks Bapak Ibu sudah dihitung sama temen, kopi di tingkat petani dijual dengan kopi ala Starbucks itu naik 66 kali Pak harganya. Ya artinya ya di sini kan beli skala harga petani kan. Misalnya 1.000 di sana jadi 66.000. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu masuk ke Starbucks pesen 1 gelas kopi. Harga rata-rata tuh 40.000 Pak segelas. Kalau kopi tubruk ala tadi berapa Pak di warung 1 gelas?
5.000, itu 40-50.000 hanya karena ditambahi apa tuh susu lah apalah gitu, harus pakai mix lah, ruangan ber-AC, ada wifi, jadi ada pelayanan, ada pengemasan, ada juga pelayan cantik yang mari silahkan gitu kan, bilnya berapa, tahu-tahu ngopi berdua 100.000 habis gitu. Nah, bagaimana caranya? Itu mimpi panjangnya. Mimpi pendeknya nanti kita akan ceritakan. Nah, alam ini ya, alam di Sumatera ini, katakanlah ini iklimnya basah, ini adalah dataran tinggi, pilihannya tadi bisa alpukat, bisa apa namanya nangka, bisa juga sereh wangi, cengkeh bisa ya. Terus artinya nanti disesuaikan tanamannya apa yang dipilih, konsultasi ke Pak Topan atau ke siapa, terkait juga dengan pasarnya Pak. Jadi nanam itu tidak asal nanam, tapi oh ini proyeksinya nanti tanaman ini kalau 5 tahun 10 tahun kemudian akan panen, itu harganya prospektif atau enggak. Itu namanya pertimbangan ekonomi. Terus kemudian yang berikutnya, yang saya tahu Tanjung 3 ini ada rencana Arabica. Betul ya? Kopi Arabica memang cocok untuk di atas 1.000. Tadi saya sedih juga dengan Mas Topan tadi. Banyak kopi kok kelihatan merana. Ketika secara batiniah kita tanya gitu, kamu kenapa kok merana? Ini saya ditanam di kondisi yang terlalu panas buat saya. Kok terlalu panas? Karena peneduhnya sudah nggak ada Pak. Jadi kopi-kopi dibiarkan tanpa naungan. Artinya Bapak Ibu sekalian, sekarang kan eranya apa? Eranya perubahan iklim, bumi makin panas, suhu makin naik, betul ya? Desa Tanjung 3 sekarang dengan 10 tahun yang lalu mesti beda, betul ya? Sekarang dulu mungkin kalung sarung, pakai jaket kulit gitu ya. Sekarang mungkin kaosan biasa, siang hari masih biasa. Nah artinya apa? Suhu naik. Tanaman itu Bapak Ibu, itu tidak seperti manusia adaptasinya. Tanaman itu kalau pengen dingin, Arabica itu kan pengen dingin. Biar dia lebih dingin, dia harus ada peneduh, tanaman sela namanya. Dalam istilah konservasi namanya tanaman sela. Tanaman sela itu artinya tidak akan merapatkan semuanya. Jadi misalnya jarak 10 meter, ada tanaman 5 meter, 5 meter, tapi sela-sela 10 meter itu isinya kopi gitu. Jadi dia ternaungi sedikit, itu menambah suhunya lebih dingin. Coba kalau Bapak Ibu nanti pas jalan turun ke daerah yang lebih rendah, terlihat kopi kanan kiri itu kelihatan merana, lihat aja karena nggak ada naungan. Bandingkan dengan yang ada naungan kan hijaunya beda, lebar daunnya beda, ya. Itu yang tidak ada naungan cenderung warnanya agak kusam, agak kekuning-kuningan, itu artinya kepanasan. Bahasa singkatnya itu kepanasan. Ya, artinya Bapak Ibu sekalian, kita punya amanah bagaimana mengelola alam ini dengan baik, sesuai dengan potensi yang ada. Potensinya apa? Ini ada Bapak Kepala Desa yang lain di lokasi Bapak Ibu. Apa potensinya? Kalau di sini sudah kopi Arabica, ya jangan latah. Wah, berarti nanti kopi Arabica semua. Tidak selalu. Lihat dulu pasarnya. Kalau ternyata Pak Roy, Pak Topan bilang, oh ini pasarnya masih menunggu banyak sekali. Oh, satu kecamatan Arabica semua nggak masalah. Tapi kalau Arabica itu segmennya hanya terbatas, ya sudah Tanjung 3 Arabica, mungkin lainnya Robusta, mungkin lainnya apalagi, gitu kan? Mungkin tanaman-tanaman yang layak digunakan. Mungkin ada jeruk juga ada yang di jeruk dataran tinggi. Jeruk apa tuh? Bukus nulapal tuh, jeruk pelangsing yang bukan yang kuning semua itu apa? Lemon. Yang buat pelangsing. Saya sudah sering minum tapi gagal terus. Jadi itu juga jeruk dataran tinggi Pak. Itu bisa. Jeruk lemon ya, jeruk lemon. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah apa kaitannya apa yang saya ceritakan tadi dengan proklim? Proklim ini, bagi yang belum pernah dengar istilah proklim ini adalah semacam silaturahmi nasional, ya, dalam rangka kita bersama-sama menjaga alam ini. Menjaganya seperti apa? Jurusnya ada 3. Jurus yang pertama, kalau bumi makin panas, suhunya makin naik, kita nyari tanaman-tanaman yang sesuai. Sama tadi, tanaman kalau ternyata ditanam sekarang kok agak kepanasan, ya dinaungi. Seperti ini ya. Ini kan desa Tanjung 3 kan kelihatan ada di puncak bukit begini ya.
Saya tadi sebelum sempat nanya kepada Pak Kades, sering ada angin kenceng nggak di sini? Nah, angin kenceng itu salah satunya karena tidak ada penghambatnya. Bahasanya Pak Roy itu wind barrier. Jadi angin itu ya kalau lewat kok nggak ada pohon lagi, itu nyapunya nyapu rumah. Jadi biar anginnya terhambat, ibaratnya desa ini harus diperbanyak pohon-pohon yang agak tinggi. Tapi Pak Kades nanti ada pertimbangan, ya jangan terlalu dekat dengan rumah. Takutnya nanti ngambruki rumah, rubuh ke rumah gitu ya. Jadi ini butuh penghambat angin, Pak. Karena ini di atas punggungan ini angin bisa bebas kemana-mana. Terutama pas musim peralihan antara musim hujan atau kemarau ke musim hujan itu angin sering datang. Nah, ini adalah upaya namanya adaptasi. Yang kedua adalah upaya mitigasi. Mitigasi itu apa? Semoga di sini tidak ada lagi membuka lahan dengan cara dibakar. Masih ada nggak, Bu? Pak? Kan kadang-kadang malas saya itu kebun saya 1 hektar mau pakai sabit kelamaan, langsung pakai korek api gitu. Nah, itu nanti pembakaran sampah, pembakaran biomasa tanaman itu akan menambah bumi makin panas, menambah udara jadi tidak sejuk lagi gitu. Kalau bisa jangan dibakar tapi nanti dikomposkan. Nah, jurus yang ketiga adalah kelembagaannya. Yang ini saya datang ke sini itu utamanya adalah kelembagaan. Saya sering nanya ke Pak Kohapa, plakat itu cuma Bapak sendiri atau ada orang lain? Ya Pak ya. Kalau plakat hanya Pak Kohapa aja percuma. Loh Pak, saya punya istri. Bukan itu maksud saya. Artinya masyarakat di Pelakat itu harus bergerak semua, Pak. Ya kan? Nanti Bapak bagus, ya nata kopinya bagus, nggak dijemur di tepi jalan, tapi keluarga Bapak saja, tapi tetangga kanan kirinya nggak ikut, ya sama aja bohong. Pak Kades mungkin semangat gitu kan, tapi kalau masyarakat sini nggak sama, ya nggak bisa jalan. Bapak Kades-Kades yang lain yang hadir di sini pun mengemban amanah sebagai pemimpin-pemimpin lokal. Jadi percuma kalau perjuangan kita ini tidak bersama-sama. Proklim adalah forum untuk mempertemukan kita semua. Sepakat gak? Buktinya apa coba? Di sini ada kementerian, saya wakil kementerian. Ada dari provinsi, kabupaten, perusahaan, desa-desa lain. Itu dipersatukan oleh apa, Bapak Ibu? Oleh proklim. Di sini bukan untuk bagi-bagi beras, bukan untuk bagi-bagi amplop, tapi di sini adalah apa? Penyadaran kita semua untuk bersama-sama mengelola alam sekitar kita. Misalnya nih, PTBA sudah berbaik hati mau membantu bibit untuk penanaman nangka misalnya. Tugas masyarakat apa? Merawatnya, jangan dijagain toh. Kalau dijaga kan cuma diem gitu. Merawat, Pak. Perawatan tanaman tahunan itu paling vital itu 3 tahun pertama, Bapak Ibu. Karena mungkin perlu penyiraman. Memang nanamnya nanti Pak Topan, Pak Roy ini nanamnya kita cari cara nanamnya pas begini nih, pas awal-awal Oktober sudah mulai ada hujan nanam pohon itu seperti anak sekolah gitu. Jadi awal dia nggak bisa minum sendiri. Awal musim hujan selama 6 bulan dia bisa tumbuh. Harapannya nanti masuk musim kemarau dia sudah bisa minum sendiri pohonnya itu. Tapi kalau ternyata pohonnya itu tidak bisa minum sendiri, tugas masyarakat apa? Tugas Bapak Ibu apa? Menyiramnya. Pak Kades sedang seneng-senengnya pergi ke Cianjur ya Pak. Kemarin saya ke Cianjur, mereka lagi nanam pohon picung. Saya ajari cara penyiraman dengan menggunakan botol aqua bekas, Pak. Kalau Bapak naik gunung gitu satu-satu kan capek, langsung hilang airnya, Pak ya. Ini dilubangi sedikit pakai jarum, terus ditaruh di tepi tanamannya ini, Pak. Agak ditanam sedikit di dalam tanah. Diisi penuh, nanti bisa beberapa hari keluarnya tes gitu. Jadi ini namanya sistem tetes, Pak. Cara paling mudah, mikirnya nggak usah pakai biaya tinggi, cukup memanfaatkan nanti bekas pertemuan ini, ada bekas aqua ini, jangan dibuang, digunakan untuk penyiraman tanaman-tanaman
Itu Pak. Kira-kira sanggup nggak Pak? Sanggup nggak? Sanggup ya. Ini cara yang paling murah. Jadi jangan sampai Bapak Ibu mimpi wong tanamannya di lereng gunung ngomong ke Pak Roy, Pak ada diesel nggak Pak? Lah diesel gimana ngangkutnya, airnya dari mana? Itu kan nggak bisa. Oh bisa nggak Pak disemprot? Ya nyemprotnya itu bawa airnya kerepotan Pak. Tapi kalau sekali ini bisa untuk seminggu Pak. Bisa untuk seminggu, sekali tancap lubangnya nggak usah yang apa namanya besar-besar, cukup selubang jarum, taruh di situ gitu ya. Itu nanti seminggu bisa tahan untuk tidak disiram lagi. Jadi pemantauan gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari semua itu kuncinya adalah kelembagaan. Kelembagaan itu apa? Ya kelompok masyarakat Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Apakah berjalan atau tidak? Saya nanya nih kepada Pak Kohapa, mungkin masih ingat yang saya tanya dulu. Pak, kalau Bapak nanti nggak jadi kepala desa masih mau ngurus lingkungan Bapak atau enggak? Kan gitu Pak. Sekarang kan masih jadi kepala desa sih. Oh iya Pak, saya kan Pak Lurah, Pak Kepala Desa gitu. Ya saya wajar, saya masih punya jabatan. Ketika Bapak jabatannya nggak ada, masih peduli nggak dengan masyarakat? Masih peduli nggak dengan lingkungan sekitarnya? Jangan-jangan sampah nanti berceceran, membuang sampah sembarangan. Tadi saya lihat ada sampah dibuang di bawah jembatan gitu, nggak tahu desa mana gitu. Itu kalau tidak langsung ditangani oleh Pak Kepala Desa, itu akan numpuk-numpuk terus sampai datang Bu Husnul komplain nanti. Kok bisa ini gitu kan? Tapi kalau sudah numpuk menggunung gitu ya percuma. Jadi kebiasaan buruk itu harus segera kita ingatkan oleh banyak orang. Kalau tidak kita ingatkan sejak awal sudah menjadi masalah besar, ya repot. Repot. Nanti yang ada, yang keluar adalah golok. Ya kan? Prinsipnya manusia itu apa sih? Maling saja diteriakin maling, marah nggak? Ada orang sedang nyuri, lalu kita teriak maling gitu, dia marah nggak malingnya? Marah. Itu maling ya. Kita bukan maling. Artinya kita mengingatkan sesama kita itu harus dengan bahasa yang baik, dengan bahasa yang santun. Karena apa? Setiap orang itu ingin dianggap benar, walaupun dia salah. Betul ya? Terutama bapak-bapak ketika menghadapi ibu-ibu kan begitu ya Pak ya. Kalau ibu-ibu sedang punya mau apa gitu kan bapak-bapak diem, ya gitu. Membetulkannya besok Pak. Kalau hari itu perang Pak. Kan jurusnya begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, kelembagaan masyarakat yang baik itu bukan masyarakat yang berjalan sendiri, tapi masyarakat yang berjalan bersama-sama. Alhamdulillah ini datang Bapak staf ahli. Apa yang Bapak Ibu inginkan didengar oleh kabupaten, didengar juga oleh perusahaan yang mendampingi, didengar juga oleh provinsi, didengar juga oleh kementerian. Kalau di sini gerakannya bagus, saya terus terang apa yang berkesan ya akan saya ceritakan. Saya foto, saya video, saya ceritakan desa ini Pak. Termasuk tadi saya makan apa tuh? Yang kayak min, makan apa lagi yang khasnya sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada tamu-tamu luar, Bapak Ibu jangan, ini kan dari luar nih. Bukan berarti saya benci, salah, enggak. Tapi yang disajikan adalah makanan-makanan yang produk dari masyarakat sini. Mau talas boleh, mau pisang boleh, ya, mau ketela pohon boleh, atau nanti kalau ada alpukat ya alpukat tunjukkan ini Pak, alpukat kami sudah berbuah. Pak Topan datang, ini Pak buahnya sudah berbuah Pak, nangka. Atau ini Pak sayur yang diolah dari nangka yang ditanam di lahan rehabilitasi, kan begitu. Kebanggaannya itu di situ. Jangan mengada-ada. Misalnya di sini nggak ada daging sapi ya nggak usah beli. Mentang-mentang ada tamu dari kota, wah nggak enak kita orang desa kok didatangi orang kota nggak beli daging, itu namanya sombong Pak. Nggak usah lah. Orang kota sekarang malah senengnya makan menu masakan desa. Jadi nanti misalnya kami datang ke desa-desa Bapak yang hadir di sini, tolong disajikan menu apa adanya khas kampung, khas desa. Itu akan luar biasa bagi kita yang akan datang. Nah, kemudian saya ingin memberikan nasihat bagaimana sih kelompok masyarakat
bagaimana agar desa itu bisa maju. Kalau desa mau maju, pertama, ini mohon bisa dicatat Bapak Ibu, catat sekarang nggak perlu pakai kertas, semua orang punya HP masing-masing ya. Catat yang pertama, kalau desa itu mau maju, pertama adalah temukan apa potensinya. Oke, potensi ada dua, potensi alamnya dan potensi manusianya. Misalnya di sini, desa Tanjung 3, dataran tinggi, tanahnya subur, tapi kadang anginnya kenceng, kadang erosinya juga tinggi misalnya. Potensi dan masalahnya itu dikupas. Termasuk di sini ada tanaman-tanaman langka tadi, makanan-makanan khas sini. Ini khas asli sini, Pak. Ini pisang asli sini, Pak. Itu namanya potensi. Yang kedua adalah potensi sumber daya manusianya. Pertanyaan saya, Pak Kepala Desa itu kalau berjuang sendiri atau hanya dengan perangkat atau seluruh masyarakat mendukung? Mana yang benar Bapak Ibu? Hah? Jujur. Pak Lurah itu berjuangnya sendiri karena dia lurah kan, tugasnya lurah kan gitu. Pak Kades, maaf ya saya latah kalau di Jawa nyebut Kades dan lurah itu sama. Jadi Pak Kades itu ya berjuang sendiri atau dengan warganya? Yang warga Tanjung 3 tunjuk jari. Pertanyaan saya, mas-mas, mbak-mbak, bapak ibu ini ikut berjuang bersama Pak Lurah nggak? Pak Lurah lagi. Pak Kades ikut ya. Selama perjuangan Pak Kades itu baik, ya kan? Kalau Pak Kadesnya nggak baik ya dijewer aja. Tapi insya Allah Pak Kades ini amanah, karena kita doakan semoga dia nanti 3 periode. Amin. Makanya kalau nakal nyuruh Bu Gusnul nanti tolong jewer Pak Lurahnya, Pak Kadesnya. Gitu. Ya. Pertama menemukan apa potensinya. Yang kedua apa? Setelah ketemu potensi alam dan potensi manusianya, yang kedua adalah membangun kualitas sumber daya manusianya. Pak Kohapa nanya, Pak, kenapa kok nggak langsung datang alat-alatnya Pak? Kok manusianya dulu yang dipermak? Banyak kejadian, bantuan alat datang, warga cuma nonton. Ada alat bantuan toh. Sampai setahun alatnya nggak digunakan. Alat rusak nggak diperbaiki. Kenapa? Rasa memilikinya nggak ada. Bapak Ibu seperti itu nggak? Enggak kan? Awas nanti ya kalau ada ini misalnya alat mikrohidro rusak, teriak-teriak lagi, sudah dibantu PTBA masih teriak lagi, Pak rusak. Lo kan diperbaiki sendiri bisa. Dari mana duitnya? Dari dana desa. Pak Lurah, Pak Kades ini perlu diajari ya Pak ya. Jadi namanya penganggaran desa itu tidak selalu fisik. Pak Kohapa juga ya Pak, tidak selalu fisik. Kegiatan seperti ini Pak, itu bisa dianggarkan dari dana desa. Makanya dari dulu saya nunggu undangan saya dari Pak Kohapa langsung Pak, bukan Pak Roy, bukan Bu Gusnul. Kalau undang saya kan nggak mahal Pak, dari anggaran dana desa 1 miliar, alah ini buatnya kecil. Sanggup nggak Pak? Nah, kan saya belum pernah diundang Pak Kohapa. Cuman ketemunya cuman di inbox WA aja, halo Pak, gitu doang. Saya pengen dong ke sana menikmati kopinya. Kopinya sudah dibungkus atau belum? Waktu Pak Barlian ke tempat Bapak, Pak Barlian tuh inbox saya juga. Pak, saya lagi di Pelakat nih. Saya cuma batin, kok saya nggak diajak. Ya, jadi bapak-bapak di desa sekarang itu beda dengan desa masa lalu. Sejak 2014 ada dana desa, maka desa itu bisa mengalokasikan anggarannya dari anggaran negara. Makanya sekarang otonomi tidak lagi di Pak Kabupaten sebenarnya. Otonomi itu ada di desa. Dan namanya anggaran desa tidak selalu untuk fisik. Misalnya pengerasan jalan, pembelian listrik dari tenaga surya, itu kan alat. Tapi bisa juga yang pemberdayaan masyarakat. Pelatihan seperti ini ya toh? Atau mungkin desa ini pengen studi banding ke Pelakat, itu juga bisa didanai.
Tapi kalau Pak Kades senengnya studi banding kemana Pak tadi Pak? Ke Cianjur. Ke Cianjur. Jadi ciri khas kita itu kalau dari sini ya ke Cianjur nanti beloknya ke Bogor, beloknya Jakarta, beloknya ke Bandung gitu kan. Itu ya nggak apa-apa, itu bagian dari pengayaan. Jadi yang kedua Bapak Ibu, setelah kita potensi adalah meningkatkan kualitas. Nah, cara meningkatkan kualitas apa? Ada dua. Dari tadi dua terus ya. Untung ini tidak masa kampanye. Kalau masa kampanye ini bisa bermasalah. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi. Ibu-ibu yang di belakang, yang warga sini, pengen kenal saya enggak? Bapak-bapak pengen kenal saya enggak? Caranya bagaimana? Buat grup WA, ya Pak Lurah ya, Pak Kades, keliru terus. Pak Kades buat grup WA, nomor saya dimasukin ke situ. Sudah kan ketemu setiap hari. Pak Kades, Ibu Kades atau siapapun warga sini, warga desa lain pun bisa kita pamer-pameran. Misalnya, Pak, ini pisang kami Pak. Wah, foto pisang dari Tanjung Tiga. Nanti ada pamer lagi, Pak, ini nangka asli sini Pak. Sebelum ada penanaman kan tanaman masih kecil. Ini nangka asli Pak, yang sudah usianya 20 tahun ini Pak nangkanya Pak. Bedanya apa dengan nangka yang lain? Itu di grup WA. Mau nggak Bu? Pak. Jadi silaturahmi itu bukan ketemu sekarang hari ini, besok sudah nggak ada kabar. Dan silaturahmi itu harus terjaga setiap hari. Kan katanya apa? Watawasobil haq, watawasobil sober. Artinya apa? Kita saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kenapa? Ya kadang-kadang makin kenal itu tidak selalu rukun terus. Betul nggak? Wong suami istri yang awalnya aja sumpah I love you gitu ya, 3 bulan pertama memang gencatan senjata ya Pak ya. Setelah setahun 2 tahun itu wah lirik-lirikan kadang. Gitu kan? Apalagi kita yang nggak kenal atau kenalnya hanya di grup WA, itu ada konflik kadang-kadang. Makanya dengan kesabaran. Nah, komunikasi oke. Setelah komunikasi Bapak Ibu bagus dengan grup WA dan lain-lainnya, berikutnya adalah apa? Menjalin kerjasama. Apa Bu? Kerjasama. Kerjasamanya di mana? Ya seperti hari ini. Desa ini luar biasa loh. Hari ini hadir dari dinas-dinas kabupaten provinsi, dari Bapak staf ahli, dari desa tetangga yang membina, dari perusahaan semua datang. Untuk siapa? Untuk Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu ternyata hanya pasif, duduk, ngantuk, terus pikirnya cuma kapan selesainya gitu. Terus tadi yang diomongkan apa juga nggak paham, kira-kira rugi atau enggak? Rugi. Makanya biar ingat, nanti habis ini Pak Kades membuat grup WA, Bu Husnul di add Pak, dimasukin, nanti Bu Husnul punya semua nomor kita. Nanti Bu Husnul mau siap-siap beli HP baru biar nggak hang Pak. Karena melayani 1 kabupaten gitu kan. Oke? Terus kemudian setelah komunikasinya bagus, bisa bekerja sama. Namanya kerjasama Pak Kades, Bapak Ibu sekalian, kerjasama itu tidak selalu begini, betul ya? Betul nggak? Kerjasama itu tidak selalu meminta. Kira-kira kalau Bapak punya istri tiap hari minta, terus tanpa melayani, seneng nggak Pak? Ya minta duit boleh, tapi ya buatin kopi, masakin nasi gitu kan Pak ya? Itu baru terjadi take and give, memberi dan diberi gitu loh. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau kerjasama ya harus saling menguntungkan, betul nggak? Kalau kerjasama satu pihak selalu rugi, kira-kira nanti jalan terus ya kerjasamanya? Nggak akan, kapok nanti. Orang nggak akan kesini lagi. Maka kerjasama itu harus dibuat saling menguntungkan. Bila perlu Pak Kades, saya titip Pak Kades nanti suatu saat mengundang Bu Kusnul, mengundang Pak Kohapa, mengombang dari PTBA, dari dana desa Pak. Sanggup nggak Pak? Bukan dari kantong Bapak loh. Kalau dari kantong Bapak kan mengganggu stabilitas nasional di rumah. Pak Kohapa juga saya kasih PR tuh. Jangan nunggu diundang terus Pak.
Bapak undang ke Pak Roy, Pak Roy silahkan datang, nanti ini ada pengganti BBM Pak, sudah saya anggarkan pakai dana desa. Gitu Pak. Bisa kan Pak? Bisa, anggarannya banyak. Dana desa itu banyak sekali Pak. Gak ada apa-apanya itu yang dari perusahaan, dari dinas. Bu Husnul itu kalau ditanya dana nangis Pak. Nangis. Anggaran cuma berapa, satu kabupaten baginya gimana, selalu nangisnya ke Pak staf ahli, Pak kapan anggaran saya naik, tapi ya nggak naik-naik karena anggarannya memang terbatas. Kenapa? Karena otonomi itu sudah kembali ke desa, bukan lagi di kabupaten, maka dana MM-an itu turunnya di desa. Pak staf ahli pun akhirnya jadi pengawas satu kabupaten. Coba alokasi kabupaten, kita nanya Bu Husnul anggaran untuk desa Tanjung Tiga berapa Bu? Paling bisanya cuma 10 juta, gitu kan? 20 juta. Coba kalau Bapak menganggarkan di desa ini lewat dana desa, oh ya Pak, 100 juta, 200 juta, kita buat multi years gitu, 3 tahun Pak. Tahun pertama 100, tahun kedua 200, tahun ketiga 300. Bila perlu nih Pak staf ahli, saya usul Bapak bolehlah dengan Bu Husnul itu Pak, studi banding ke Jawa Pak. Ada di Banyumas Bu, Pak Kadesnya itu bisa menggunakan alokasi anggaran dana desa hampir 1 miliar untuk tanah kas desa seluas 4 hektar Pak, untuk menanam durian bawor. Di sana kan durian bawor. Bawor itu perkawinan antara durian lokal dengan durian montong. Kalau montong kan putih semua. Kalau bawor itu ada kuning-kuningnya. Itu pakai dana desa bisa. Resepnya seperti apa? Nanya sama orang Banyumas, desa apa, datangin ke situ, caranya bagaimana. Saya pernah mewawancara. Intinya adalah apa? Kalau Pak Kades itu kan intinya di Musrenbangdes, betul nggak sih? Kalau Musrenbangdes satu desa itu sepakat ini mau dibawa kemana? Saya nanya coba. Saya nanya nih, sebelum saya lanjut. Desa Tanjung Tiga itu brandingnya apa? Pengennya menjadi desa seperti apa coba, Pak Kades? Perangkat desa jawab juga nggak apa-apa. Desa Tanjung Tiga pengen jadi apa coba? Pengen jadi apa? Saya kasih pilihan ya, Desa, oh boleh Pak Sedes, apa? Kalau harapan untuk ke depan tentunya biasanya harus lebih maju dari yang sebelumnya gitu. Oke. Bisa belum maju tapi lebih lagi majunya gitu Pak. Enggak seperti itu. Itu jawaban terlalu abstrak. Ibaratnya kamu ditanya sama cewekmu, Mas, keluarga kita mau dibawa kemana? Dia, aku ingin kita bahagia lahir dan batin, gitu kan? Mas, besok makan apa? Kan gitu kan? Jadi branding itu maksudnya gini. Tak kasih pilihan ya. 1. Desa Tanjung Tiga adalah nanti menjadi desa wisata. Apapun ya, wisata ngopi, wisata kebun nangka, wisata kebun alpukat. 1. Wisata air terjun yang sedang jadi cerita gitu. 1 ya. Yang kedua, desa produksi. Desa produksi itu maksudnya gini, sentra nangka, sentra pisang, sentra kopi. Jualannya nggak di sini, tapi memasok Pak Roy yang di Muara Enim sana, Bu Husnul di sana, pasukan produksinya dari sini. Itu desa produksi. Orang nggak perlu ke sini. Ketika ditanya, loh kenapa kami nggak boleh ke Tanjung Tiga? Jauh, jalannya masih sempit. Makanya tadi saya bisi ke Pak staf ahli, Pak jalannya perlu diperlebar Pak. Kata Pak staf ahli, nanti Mas nunggu Covid ya Pak ya. Nunggu Covid gitu. Jadi desa wisata, desa produksi, termasuk Pak Roy kan pengen ada food estate tuh. Produksi padinya berapa hektar yang ada di sini. Terus desa apa lagi nih? Desa apa lagi? Atau 2 aja deh. Sekarang saya voting ya Pak, tapi ini bukan keputusan ya, ini hanya menggali ide saja. Siapa yang setuju desa wisata, siapa yang setuju desa produksi? Kalau produksi resikonya nggak banyak orang datang ke sini, tapi produksinya bagus. Kalau di desa wisata, Bapak Ibu sering kedatangan banyak orang, harus memikirkan tempat penginapan, jalanan bagus, pelayanan bagus, ada parkiran, gitu kan. Dan wisata itu kadang efeknya ada sampah, ada limbah, ada moral.
Loh Pak, kok moral? Lah air terjun itu kan yang datang 2 sejoli yang pacaran toh. Masa emak-emak anaknya 4, ayo Pak, kita ke situ mengenang masa lalu, kayaknya jarang kan. Paling ngajak anak-anaknya. Pertanyaannya sekarang, siapa yang memilih ini untuk ke arah desa wisata? Tunjuk jari. Tanjung khusus Tanjung 3 yang pengen ke arah desa wisata. Nah, oke ya. 10 lah. Iya. Warga yang hadir coba tunjuk jari, warga Tanjung 3 yang hadir. Oke. Lah ini Pak Kadisnya nggak ngacung. Oke, terus sekarang yang pengen menjadi desa produksi. Wah. Loh. Hah? Banyaknya wisata ya. Jadi sepakat ke arah wisata ya. Tapi nanti ketok palunya nanti Pak Lurah membuat musrenbangdes, diresmikan secara formal bahwa desa ini mau menuju desa wisata 5 tahun ke depan. Enggak langsung besok Pak. Wisata itu harus ditata macam-macam, jalannya, mobil simpangan aja di mana juga mumet kan? Ya. Tadi kita naik mobil udah nanjak, ketemu mobil lain langsung grek gitu. Itu kalau orang wisata ke sini jantungan itu nanti. Nanti kan minimal kalau nggak dilebarkan semua ada tempat-tempat simpangan mobil Pak. Ya kan? Oh, Pak Camat juga nanti ikut mikir tuh, di mana kan gitu. Nah, kalau wisata Pak Sekdes, Mas Sekdes, berarti nanti arah desa ini harus menuju ke situ. Berarti penganggaran itu tahun pertama, kedua, ketiga sampai kelima juga ke arah desa wisata. Misalnya pertama studi banding ke Jawa, enggak apa-apa studi banding. Oh, yang satunya lagi browsing. Yang murah kan browsing Google gitu, desa wisata di mana. Terus mungkin belajar rumah kopinya Pak Kohapa seperti apa. Kalau sana sudah jualan kopi, masa sini kopi juga misalnya. Oh enggak, yang sana kopi Robusta, khusus Tanjung 3 kopi Arabica. Jadi beda, tergantung pengen minum kopi yang mana gitu kan. Nah, terus mana lagi yang bisa dijual? Termasuk menyelesaikan masalah air terjun. Air terjun nanti Bapak Ibu pernah ke Jawa, pernah tahu Candi Prambanan? Tahu ya? Candi Prambanan itu berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan DIY. Makanya itu dikelola bersama Pak. Tiketnya bagi 2. Sederhananya kira-kira begitu. Makanya saya juga bingung. Harusnya kan pagar DIY itu di pas jembatan itu Pak. Loh kok agak ke timur gitu. Ternyata dipaskan dengan batas candi. Jadi candi itu diklaim milik berdua. Nah, air terjun silahkan Pak Sekdes nanti yang gerilya. Ya. Itu seperti itu. Terus kemudian berikutnya adalah kalau sudah ada mimpi mau kemana, oke, maka berikutnya baru berpikir kebutuhan apa yang dibutuhkan, termasuk teknologi tepat guna, termasuk infrastruktur yang mendukung. Oh, butuh jalan dilebarkan. Oh, misalnya Pak Topan mana tadi? Pak Topan mau merencanakan ada bantuan tanaman nangka. Ya tanaman nangkanya berapa banyak, perawatannya bagaimana, kira-kira produksi nanti 3 tahun atau 4 tahun. Setelah produksi nanti pasarnya kemana, apakah ada disajikan untuk sayur nangka ataukah dijual kemana gitu kan. Itu harus ditata dari sekarang. Jangan Pak Topan bawa bibit nangka, masyarakat cuma nonton, disuruh bantu malah kami dibayar berapa sehari. Aduh, ini tanaman nangka untuk Bapak Ibu semua, bukan untuk Pak Roy, bukan untuk saya, ya kan? Harusnya ada gotong royong. Setuju nggak? Setuju nggak Bu? Bapak-bapak kerja, ibu-ibu yang urunan apa? Iuran, teh, kopi, gitu, gorengan tempe atau apa itu kan rukun banget. Rokok, para ahli hisab gitu ya. Rokok atau mungkin kopi gitu kan. Oke. Nah, setelah ada itu semua maka finalnya adalah apa? Desa ini target saya Pak. Makanya saya tantang juga di plakat gitu. Plakat itu sudah bisa mandiri atau belum Pak?
Jangan sampai pelakat yang sudah 6 tahun Bapak cuman gini terus kan memalukan Pak. Uang anggaran desa ada. Tanjung Tiga juga targetnya nanti 4 tahun harus mandiri Mas. Apa ciri-ciri mandiri? Ibarat orang menikah, kalau mandiri apa? Buat rumah sendiri gitu kan, belanja sendiri kan gitu kan. Nah ciri-ciri desa yang mandiri adalah ada 2. Kok 2 terus dari tadi ya? 1 punya produk yang menghasilkan. Yang kedua, sudah tidak berharap ada sumbangan dari lain tempat. Itu namanya mandiri. Misalnya begini, pelakat ketika didampingi PTBA ramenya minta ampun, banyak kunjungan. Setelah tidak didampingi, sepinya minta ampun. Berarti pelakat itu gagal untuk mandiri Pak. Tapi kalau sudah tidak didampingi PTBA, pelakat masih jaya, kopinya masih laku, pengunjung juga datang ke sana, itu berarti top. Pak Pohapa nggak gagal, itu berhasil Pak. Nah kalau mau berhasil caranya bagaimana? Kalau perlu Tanjung Tiga ini diajak ke ini dimasukkan ke grup proklip gitu ya. Kita kabar-kabari nanti ada produk apa, saling memotivasi. Pak ini pelakat lagi panen kopi Pak, kapan Pak pun kesini? Ya Pak, yang penting ada undangan resmi dari desa. Tolong beli tiket ya Pak. Oh siap, kamu sudah ada anggaran desa, kenapa tidak? Nanti saya ke situ Pak, saya tak ganggu Pak Roy biar ada mobil yang nganterin. Tapi bensinnya Bapak ya, kan begitu. Pemberdayaan itu seperti itu Pak, jangan semuanya PTBA kasihan. Bahkan saya sering cerita kepada teman-teman di lain daerah, misalnya begini. Bu Husnul nih mau ngadakan pelatihan. Bu Husnul hanya punya anggaran untuk snack. Oke, snack dari Bu Husnul. Terus tapi kertasnya, blok not itu nggak ada nih. Oh iya, blok notnya dari Pak Fahmi, gitu kan? Oh ini nggak ada tasnya nih. Oh Pak Roy urun apa namanya? Tas itu sekarang namanya goodie bag. Saya bingung goodie bag apa gitu. Pokoknya tas gitu ya. Seminar kit, nah itu dari Pak Roy. Itulah yang namanya kolaborasi. Itulah namanya kemandirian, sehingga ada kerjasama yang saling menguntungkan. Saya tanya lagi ke Pak Sekdes, kira-kira Tanjung Tiga bisa mandiri berapa tahun? Kan orang muda nih Pak ya, kita tanya, bisa mandiri berapa tahun? 3 tahun ya, dari mulai sekarang, berarti 2024, pas coblosan. Pas nikah Pak. Hah? Pas nikah. Oh pas nikah? Oh belum nikah? Oh kalau belum nanti kita bantu publikasi. Tapi nanti calonnya yang marah-marah ya, kok malah mencari alternatif lain gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, proses menuju kemandirian itu ada 4 syarat yang harus mengawal. Syarat pertama, pemimpin lokal. Pelakat ada Pak Pohapa, di sini ada Pak Kades. Tapi pemimpin lokal tidak selalu kepala desa. Maaf ya Pak, Bu, kadang-kadang kepala desa ada juga yang nyebelin. Tapi nggak di sini ya. Jadi kepala desa yang jalan menurut kemauannya sendiri, tidak sesuai aspirasi masyarakat. Ya. Tapi ada juga tokoh masyarakat misalnya dari kiai setempat. Bahkan kalau di kota-kota Bapak Ibu, tokoh masyarakat itu dari mantan preman, ada juga. Orangnya sudah tobat, tapi lengannya kanan kirinya banyak tato. Karena dulu sejarah masa lalunya memang preman. Jangan sepelekan mantan preman. Preman itu kalau sudah tobat, ngomongnya sudah kalem kan, ayo berangkat. Oh takut semua Pak, berangkat semua. Aura premannya itu kuat sekali Pak, digunakan untuk kebaikan. Betul ya? Sejarah di kita ada siapa namanya, Umar bin Khattab. Oh dulu seperti apa kan, waktu jadi musuh, tapi setelah jadi tokoh itu luar biasa. Nah, syarat yang kedua selain pemimpin lokal adalah apa? Dana. Tapi ingat, dana tidak selalu bantuan dari luar. Dana bisa dari dana desa, bahkan dana masyarakat. Jangan terlalu terbiasa begini Bapak Ibu, tapi juga dana dari kantong sendiri. Dan itu tidak selalu rupiah. Misalnya tadi, ibu-ibu kalau di depan ada kerja bakti, nggak usah disuruh Bu. Kasihan ya bapak-bapak itu keringetan pada nyangkul di depan membersihkan selokan. Ibu-ibu spontanitas tuh buatin teh.
Di sini seperti itu nggak? Buatin gorengan kasihan ini Pak, silakan dimakan Pak. Kopinya Pak, gitu. Seperti itu nggak di sini? Awas ya kalau enggak ya. Nanti ada yang kerja bakti cuma ditengok doang. Oh, ada yang kerja. Dah, cuek. Jangan. Di kampung itu yang paling hebat adalah gotong royongnya. Yang ketiga adalah kebijakan atau aturan. Aturan yang paling kuat adalah aturan yang dibuat kelompok atau desa, Pak. Jadi Pak Kohapa percuma kalau aturannya masih dari PTPA, dari Bu Kusnul, dari Pak Fahmi, provinsi ya Pak. Buat perdes, Pak. Perdes dilarang mencemari perairan karena Bapak kan mata airnya bagus tuh. Nyuci limbah-limbah ya jangan dibuang ke situ, Pak. Itu untuk kolam ikan, untuk sawah. Limbah masukkan septic tank. Buat aturannya, Pak. Perdes. Tapi jangan perdes hanya perdes, Pak. Tulisannya ada, masyarakat ya gitu terus. Malu kan? Nah, artinya perdes itu harus komitmen. Makanya Bapak kalau membuat perdes dirancang, dimusyawarahkan dalam musrenbangdes. Hadirin sekalian, bagaimana kalau kita sepakat aturannya begini? Kalau sepakat nanti akan saya buatkan peraturan desa. Kan gitu. Termasuk di sini Pak Lurah ya, Pak Lurah lagi, Pak Kades ya. Di sini silahkan buat aturan yang baik-baik Pak, yang baik-baik. Dan yang terakhir adalah Pak, pendamping. Orang Indonesia itu, ya ibu-ibu ini coba, kalau tidak ada tamu Bu di rumah dandannya pakai apa Bu? Seragam kebesaran yaitu daster, ya itu Bu ya. Tapi kalau ibu-ibu ada tamu langsung bagaimana Bu? Mandi, dandan, lipstikan, jilbabnya aja buat ditatanya rapi banget. Maknanya apa? Orang Indonesia itu kalau ada tamu itu harga dirinya naik, betul nggak? Gengsinya naik, betul nggak? Ingin tampil lebih baik, betul nggak? Bapak Ibu kalau ada yang dampingi kira-kira lebih semangat atau enggak? Walaupun Pak Kades misalnya pemalas, apa ini motor ya biarin lah gitu. Terus tahu-tahu kok ada laporan, ini Pak staf ahli mau datang, itu kan langsung kaget Pak. Langsung ditata semua Pak. Tahu-tahu ada anggrek yang mau diminta Bu Kusnul. Kata Bu Kusnul mau diminta buat foto aja Pak, dibalikin nanti. Jadi ada anggrek, ada tanaman macam-macam itu ditata. Kenapa? Karena ada pendampingan. Maka desa itu akan maju kalau ada pendamping. Pendamping yang baik tidak boleh satu Pak. Kalau satu itu namanya monopoli. Misalnya pendamping itu ada 3 pihak ya. Perusahaan, 4. Perusahaan, Pemda, perguruan tinggi, LSM. Minimal 2 Pak. Di Tanjung 3 pendampingnya siapa? Pak. Pendampingnya di sini siapa? Yang sering datang ke sini siapa? Pendamping desa. Yang awal pembangunan desa itu siapa? Hah? Kecamatan. Oke, terus apa lagi? Pendamping lokal desa, pendamping desa. Bukan yang mendampingi, jadi bukan petugas satu orang yang pendamping dari dana desa itu, bukan lembaga lain yang ikut memikirkan pembangunan di sini. Siapa Pak selain Pak Samad? LSM ada nggak? LSM-nya mana nih? Ada? Oke, sip. Terus selain LSM apa lagi? BPD di dalam, yang dari luar. Ini yang sedih, jelas-jelas PTBA ya sudah membuatkan PL, sudah membuatkan mikrohidro, malah lupa nggak disebut. PTBA dampingi nggak Pak? Nah gitu dong, kasihan Pak Roy jauh-jauh ke sini nggak disebut Pak. Memang keikhlasan tuh nomor 1 Pak. Jadi belum lagi nanti Pak Topan itu ada rencana nanti nanam nangka, nggak disebut juga. Coba bayangin kalau di sini nggak ada PTBA, ya kan? Dengan ada PTBA bedanya apa? Kan harusnya Bapak Ibu bisa memikirkan, termasuk di plakat, betul ya Pak? Apa ya? Terus pendamping yang lain mana lagi? Ayo, mana lagi yang dampingi? Hah? Dari mana? 5 hidup. 5 hidup yang mana? Oh, bos.
Kok Pak Kades nyebut Bu Kusnul nggak berani lihat wajahnya, kenapa ya? Saya jadi curiga ini. Ya nggak mau Pak, kalau Kusnul aja Pak. Iya, nyebut Bu Kusnul kok malu-malu gitu ya. Bu Kusnul, terus yang provinsi dampingi nggak Pak? Saya lupa ini siapa namanya. Oh kan? Oh berarti kurang dikenal. Pak Fahmi harus suruh nginep sini Pak, seminggu Pak. Nanti Tata dicari. Nah, belum bikin grup. Oke, saya tunggu bikin grupnya ya. Nanti Bu Kusnul nanti akan masuk semua Pak. Kalau Pak Roy ditanya Pak, karena Pak Roy itu super sibuk. Bapak masih ada waktu nggak? Kalau nggak nanti diwakili Pak Topan atau sama Mas Rizal lah untuk atau Bu Lis ya tadi untuk masuk ke situ. Jadi setiap hari pelakat juga Pak atau desa lain silahkan kalau butuh kita dampingi minimal di grup WA silahkan di-add, nomor saya di-add boleh. Tapi nomor saya untuk di grup bukan untuk ditelepon ya Pak. Itu bosnya Bu telepon nggak terangkat itu karena memang itu tidak untuk telepon. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian sampai ke arah mandiri saya ulangi butuh pengawal 4. 1 pemimpin lokal, 2 anggaran yang mendukung, 3 kebijakan atau aturan, 4 pendamping. Paham ya? Paham nggak? Terakhir, sebenarnya tadi sudah saya singgung. Kalau kita pengen menuju ke arah mandiri, apapun itu, mandiri versi Pelakat jelas beda dengan mandiri versi Tanjung Tiga. Beda lagi dengan versi bapak-bapak dari desa lain yang hadir di sini. Harus menjadi diri sendiri, harus sesuai dengan potensi masing-masing. Yang terakhir adalah tolong dibuat rencana 5 tahun ke depan. Saya tunggu nanti di grup WA harus ditulis. Cukup 1 halaman Pak. Biasanya sekdes yang bisa buatkan, Pak Lurahnya tinggal tanda tangan gitu Pak. Gini Mas, 5 tahun ke depan, misalnya kan 2021 startnya. 2022, 23, 24, 25, 26 itu mau ngapain? Targetnya. Misalnya targetnya penanaman berapa ribu nangka? Terus pokoknya oke gitu. Misalnya 10.000 nangka misalnya. Penanaman 1.000 nangka di daerah Huludas. Oke? Di sini ada kolom mitra. Mitranya PTBA. Oke? Apalagi studi banding ke desa Pelakat misalnya. Kan dekat. Bensinnya cuma 10.000 gitu kan. Pakai dana desa. Gitu loh Mas. Dianggarkan di dana desa. Sah itu. Terus apalagi pemetaan wilayah. Tadi Pak Roy misalnya butuh data luas sawah, luas kebun, pemetaan. Mungkin nanti sebut dari CSR Bulis yang mendampingi PTBA gitu kan. Terus mungkin penyuluhan setahun sekali Bu Kusnul nganggarkan, kalau nggak bisa ya kebangetan. Ya kan, penyuluhan ke sini setahun sekali Bu. Alah paling 1 juta 2 juta gitu kan. Ke sini dari DLH kabupaten. Terus dari provinsi nanya ke Bu Yeni sama Pak Fahmi, Pak, kira-kira ada nggak yang ke sini? Oh enggak Mas, saya nggak akan ke sana, kalau provinsi nggak mungkin, terlalu luas. Nanti mungkin perwakilan desa kita undang ke provinsi misalnya. Nah itu Pak Fahmi, mungkin pelatihan juga. Dan lain-lainnya. Nanti yang dari anggaran desa silahkan diplot. Ada fisik, ada non fisik, pelatihan-pelatihan. Atau mungkin Pak Camat. Pak Camat juga boleh nanti mencanangkan kecamatan proklim misalnya. Jadi targetnya seluruh desa di kecamatan ini akan terdaftar di proklim. Pak Camat, bentuknya apa? Pak Camat akan membuat surat edaran camat Pak. Bisa ya Pak ya, kalau surat edaran kan 0 rupiah Pak. Yang penting tanda tangan cap edarkan. Syukur-syukur Bapak di dalam kesempatan penyuluhan ke desa-desa itu disampaikan Pak. Itu juga termasuk dukungan dari kecamatan. Dah selesai. Sekarang tantangannya kalau Bapak Ibu diam, ya sudah, ilmu saya cukup sampai di sini. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya, ilmu saya akan berkembang untuk saya sharingkan dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kira-kira agrowisata. Jadi dua-duanya, nah, agrowisata. Nah, itu baik Pak.
Udah ya. Jadi sekali mengayuh dua pulau terlampaui. Tapi jangan dipraktekkan di sana, Pak ya. Takutnya nanti 5 tahun lagi ada orang Cianjur di sini. Udah ada Pak Dion. Jadi sekali mengayuh dua program terlampaui. Agrowisata. Judul maskot nanti buat tulisan kayak gini Mas. Agrowisata Tanjung 3. Agrowisata Tanjung 3 gitu aja. Kalau pakai desa kepanjangan agrowisata Tanjung 3. Oke. Nah, mana konsep agronya, budidayanya itu apa saja? Konsultasi ke Mas Topan, Pak Topan, apa saja gitu. Karena beliau yang konservasi hudas ya, tanaman ini gitu. Dan nanti dipetakan Mas Kades ya, kalau Kades Sekdes, mana yang dari PTBA misalnya. Oh, apa tadi? Nangka. Oh ya Pak, selain nangka, kami pengen alokasi dari dana desa. Kita pengen beli alpukat Pak, untuk percobaan kami 100 batang dulu gitu, tidak apa-apa. Anggarkan di dana desa. Itu Pak Mas Desa. Jangan gini terus malu-maluin ya. Tunjukkan bahwa desa ini mampu. Yakin nanti setelah nanam 100 Pak Roy kesini pasti nggak akan diem. Oh ya Mas, aku mau menyumbang 1 batang, minimal 1 batang. Ya, jadi atau Pak staf ahli ya, nanti kan kalau ini sudah tumbuh. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, perjuangan itu tidak enak di depan, tidak enak saat memulai, oke? Tapi nanti kalau sudah ada hasil, misalnya nangkanya sudah 5 tahun, alpukatnya sudah mulai berbuah, yakin bupati siapapun mau hadir untuk petik ya Pak, petik buah perdana itu bagi pemimpin daerah luar biasa, bahkan mungkin provinsi pun bisa ke situ. Tapi rintisan memelihara alpukat biar berbuah, nangka biar tidak pada mati, itu tidak menarik, berdarah-darah itu tidak menarik, dan itu perjuangan yang tidak enak dipublikasi. Jadi ketika perjuangan awal itu butuh yang berdarah-darah, tapi nanti ketika ada hasil, nggak usah ditunggu nanti semua orang berbaris pengen antri datang.